Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ay kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Para santri Madrasah Lansia Al-Barakah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, seluruh kebaikan, seluruh hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk kembali memperbanyak amal saleh hanya kepadanya, untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Di antaranya belajar ilmu agama, dan kami berharap seluruh kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan hingga saat ini diberikan ridho dan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Silakan dibuka bukunya. Kita terakhir membahas tentang apa? Masih motivasi pribadi agar banyak berzikir. Sudah poin keberapa? Keempat, ya. Jadi ada 4 sudah bentuk motivasi diri untuk kita semangat untuk berzikir kepada Allah. Kita yang pertama perlu memotivasi diri bahwa pahala yang Allah janjikan itu banyak untuk kita kalau kita mau berzikir. Pahala niku napa Pak, Bu? Kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu banyak bentuknya. Pahala itu banyak bentuknya. Ya. Yang kedua, ketika kita berzikir, motivasi diri kita, bayangin nikmatnya surga. Monggo. Bayangin betapa indahnya surga. Ya. Nikmatnya surga, apa indahnya surga, dan kejamnya neraka, buruknya neraka. Itu harus kita perlu ingat bahwa kalau seandainya kita rajin berzikir, seandainya kita banyak berzikir, surga menanti. Ya, surga semakin mendekati. Ya, kemudian yang ketiga, untuk memotivasi diri agar rajin berzikir kepada Allah, hadirkan kebersamaan kita kepada Allah. Artinya, rasakan bahwa kita itu senantiasa diawasi oleh Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar zikir kita. Ya, Allah selalu mengingat kita kalau kita senantiasa berzikir. Yang keempat, bahwa dengan kita senantiasa berzikir, kita akan dilindungi oleh Allah dari apa? Godaan setan, dari keburukan setan, dari gangguan setan. Yang mana gangguan setan itu akan 24 jam selama badan masih dikandung selama hayat masih dikandung badan. Selama hayat masih dikandung badan. Ya, itu akan terus malaikat. Setan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu dan menggoda kita. Ya, itu 4. Ya, 4 motivasi diri. Jadi kalau kita ingin berzikir, kok misalnya males, kok kita agak males berzikir, ingat-ingat 4 perkara tadi. Oh iya ya, zikir kan pahalanya banyak. Oh iya ya, zikir kan bisa masukkan kita ke surga. Oh iya ya, zikir itu kan dilihat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, Allah senantiasa ingat ke kita. Oh iya ya, kalau kita zikir, kita dijaga dari gangguan setan. Oh iya, itu akhirnya menjadikan motivasi diri kita untuk berzikir.
Sekarang motivasi yang kelima. Mudah-mudahan 5, 6, 7 selesai ya, siang ini, pagi ini. Yang kelima, bahwa ketika kita malas berzikir atau untuk memotivasi kita banyak berzikir kepada Allah, maka yakini bahwa zikir itu adalah termasuk pengganti dari banyaknya ibadah yang belum kita sempurna melakukannya. Baik belum mampu melakukan semuanya atau masih punya kekurangan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ingat, kuncinya adalah zikir ma'thur. Ini fungsinya, ya, fungsi zikir ma'thur itu diantaranya fungsinya adalah melengkapi atau menyempurnakan ibadah lainnya. Zikir ma'thur, apa zikir ma'thur? Atau al-azkar al-ma'thurat. Apa zikir ma'thur ini? Zikir ma'thur itu apa? Zikir ma'thur ini zikir yang asalnya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kumpulan-kumpulan zikir yang asalnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau zikir yang asalnya ini, dua-duanya ini, pasti diantara fungsinya melengkapi atau menyempurnakan ibadah lainnya. Tapi kalau zikir selain bersumber dari dua ini, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ada nggak zikir-zikir yang selain dari Al-Quran dan As-Sunnah? Banyak. Banyak. Dan zikir itu sekali lagi tidak bisa punya fungsi yang sama. Begini, asalkan zikir bersumber dari ini dan ini, pasti diantara fungsinya adalah ini. Maka yang perlu kita maksimalkan adalah zikir kalau bersumber dari ini atau zikir ini. Yang perlu kita maksimalkan adalah zikir ma'thur atau ma'thurat. Paham nggih? Jadi kalau misalnya panjenengan misalnya dikasih kertas nih, panjenengan amalin zikir ini tertentu. Pokoknya esok sore awan wengi insya Allah rezeki ini lancar. Kalau seandainya sumbernya dari ini, maka di antara fungsi yang lainnya adalah ini. Tapi kalau zikir itu tidak sumbernya dari ini dan ini, pasti tidak akan punya fungsi yang sama seperti ini. Paham? Contoh, kami dulu di pesantren itu, di dunia pesantren juga banyak begini, Bu, Pak. Ya, pernah itu diperintahkan atau diminta untuk mengamalkan zikir tertentu dengan jumlah tertentu yang hasil daripada zikir itu katanya, manfaat dari zikir itu katanya adalah untuk supaya punya kecerdasan. Namanya orang pengen lagi sekolah ya, lagi sekolah kepengen apal cepat, kepengen sekolah bisa banyak mengambil ilmu, akhirnya ya tergoda ya. Ya, apalagi zaman anak muda ketika ditawari ini supaya kebal zikirnya ini supaya disenangi banyak orang, ini begini zikirnya. Itu banyak yang menawarin begitu. Laris dagangannya itu banyak. Kalau zikirnya tidak bersumber dari ini, saya yakin itu tidak ada fungsi sebagaimana yang disampaikan. Fungsinya tidak akan sama. Ya, alias bahkan mungkin zikir itu bisa berpotensi kita melakukan hal sebaliknya dari fungsi utama zikir. Masuk surga, dapat pahala, kemudian dapat perlindungan,
bisa jadi kita malah mendapatkan sebaliknya, tidak masuk surga, tidak dapat pahala, tidak dilindungi, bisa jadi begitu. Kalau zikir itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka yang kita pastikan ketika kita ingin berzikir, zikirlah yang bersumber dari dua itu tadi. Ya, walaupun yang ngasih itu saya mungkin, atau yang ngasih itu Pak Kiai mungkin, atau yang ngasih itu orang kesepuan gitu, apa namanya, tokoh masyarakat gitu. Tapi kalau tidak bersumber dari itu, ya tidak bisa mendapatkan fungsi yang sama sebagaimana zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi itu di buku panjenengan itu hanya cuma sekedar poinnya saja, penjelasannya nggak ada. Makanya ya husnudonnya kita, orang kepengen kandel-kandel. Soalnya kalau bukunya udah tebel dulu, udah ngel temen. Jadi akhirnya ditugaskan kepada pengajarnya. Ya, makanya belajar dengan guru itu penting. Kenapa? Karena kadang di buku itu tidak selalu ada penjelasannya. Dalam sebuah hadis, ya disebutkan ya. Wan Abdullah bin Busr, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, suatu hari ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, ajaran Islam itu menurutku, saya merasa sangat banyak. Jadi nyung kayak keteteran. Nah gitu. Panjenengan ngerasa gitu nggak? Panjenengan merasa nggak agar ajaran Islam, syariat Islam itu terlalu banyak, makanya bikin keteteran? Panjenengan ngerasa begitu atau enggak? Merasa begitu enggak? Iya. Ya. Ada nggak yang merasa nggak keteteran? Cung, siapa yang merasa nggak keteteran ajaran Islam itu? Bayangin aja, bangun tidur sampai tidur lagi, syariat Islam itu full. Yang disyariatkan dalam agama itu full. Misalnya bangun tidur, baca doa. Ya kan? Kita akan pelajari itu, bangun tidur syariatnya apa aja. Banyak banget itu. Masuk kamar mandi, keluar, zikir pagi. Ya, kemudian disunahkan diantaranya misalnya sholat duha. Berapa rakaat tuh? Misalnya 12 saja, 2 rakaat. Belum masak, belum. Itu penuh itu. Ya, belum tahajudnya, belum sholat rawehnya malamnya, belum ini macam-macam, masya Allah. Ya, amalan-amalan dalam syariat Islam itu banyak sekali. Dan orang tadi merasa kepada Rasulullah, berkeluh kesah kepada Rasulullah. Ya, minta petunjuk kepada Rasulullah. Rasulullah, syariat Islam menurut saya merasa itu kebanyakan. Saya merasa saya susah sekali untuk memenuhi yang semua yang ada dalam syariat Islam. Aku nak kayak temen ya, saya nggak mampu. Nah ya wong, sholat sunnah beda jiot sing pendek-pendek kan gitu ya. Gue beda nyang mani kadang-kadang ya. Orang jagong, gitu. Dinyangi terus, saking merasa beratnya. Fa'akhbirni bisyai'in atasabbatu bihi. Nah, kemudian beliau mengatakan, laki-laki tadi mengatakan kepada Rasulullah, akhbirni, tunjukkan saya, kasih tahu saya, wahai Rasulullah, tentang amalan atau suatu amalan, atasabbatu fihi, yang bisa saya pegang amalan itu, alias apa? Saya bisa maksimalkan amalan tersebut untuk menutupi kekurangan amalan-amalan yang belum saya bisa amalkan semuanya. Ya, orang ini sedang minta diskonan. Nah, itulah ceritanya. Orang ini sedang minta solusi sama Rasulullah karena saya itu nggak bisa mengamalkan seluruh amalan dalam ajaran Islam. Yang wajib saya lakukan, yang sunnah ini, ketonakeh banget, saya nggak mampu. Ya, maka tolong kasih tahu saya amalan apa yang amalan itu bisa menyempurnakan dan menutupi kekurangan-kekurangan dalam amalan sunnahku yang lainnya, yang tidak bisa aku kerjakan atau yang ada kekurangan dalam amalan tersebut. Gimana caranya ya Allah?
Ya kan dari mulai bangun, kayaknya teman saya nggak mampu ini. Saya nggak bisa melakukan. Ingat, amalan sunnah ya, bukan amalan wajib. Amalan wajib kita harus lakukan. Amalan wajib ada kekurangan, iya. Kita tutupi dengan ini. Ya, terkait amalan sunnah kita tidak bisa maksimal melakukannya. Maka di antara cara yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita bisa menutupi kekurangan untuk amalan wajib, ya, dan menyempurnakan amalan sunnah yang belum kita bisa kerjakan semuanya. Maka kata Rasulullah, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Kata Rasulullah, amalannya adalah hendaknya lisanmu, lidahmu senantiasa basah radban min dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Yang Rasulullah sampaikan kepada orang tersebut, pengganti kekurangan amalan wajibmu, penyempurna amalan sunnahmu, itu dengan banyak zikir. Kita ngerasa nggak sebagai manusia, sebagai seorang muslim, itu banyak kekurangan dalam ibadah kita? Merasa nggak? Kalau kita masih merasa itu, maka salah satunya jalan itu ya untuk banyak zikir. Salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan banyak-banyak berzikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi. Ini bukan berarti kita berarti nyong ora usah puasa dikir baik. Ya, misalnya saya nggak usah puasa, saya nggak usah sedekah, saya nggak usah infak, saya nggak usah zikir saja. Mau ketutupan nikih ya kan gitu. Ini bukan berarti begitu. Kita sudah berusaha maksimal, lakukan kewajiban. Kewajiban lakukan. Adapun sunnah kita usahakan, kita upayakan. Ya, dan menutup kekurangan itu, menutup kesempurnaan ibadah tersebut adalah dengan berzikir. Bayangin itu, sholatlah, wajib maupun sunnah kita. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Terasa nggak ada kekurangan di situ? Belum khusyuknya. Ini baru gerakannya nih. Rukuknya, sujudnya. Banyak yang saya lihat itu, ya kalau manula, kalau lansia itu banyak pemaklumannya lah ya. Banyak ketika ruku itu nggak selurus ini. Kadang begini. Kadang ke bawah. Kadang begini. Hati-hati itu. Ya. Kalau ke bawah itu bukan berlebih, tetap kurang karena salah. Oh, kelebihan, nggak kelebihan, itu kekurangan itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya, termasuk ketika baca, ya bacaan sholat kita, ya ketika iftitah, ketika al-fatihah, bacaan kita kan masih nyun sewu ya, masih belepotan. Maka itu bentuk kekurangan, ya, bentuk kekurangan. Kadang sujud kita juga kadang begitu. Ya, kalau ada alasan syar'i nggak apa-apa, sakit atau yang lainnya, nggak punya kaki misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i, kadang-kadang kita sholatnya itu kurang bisa menyesuaikan diri dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Kadang-kadang masih semaunya kita. Allah Akbar. Padahal tahu yang diajarkan itu takbirnya, mengangkat tangannya itu sejajar telinga atau masih ada yang ada yang begitu. Ya. Masih banyak yang begitu. Ya kan ya? Masih banyak yang begitu. Ya. Allah. Ya. Itu masih banyak yang seperti itu. Ya. Dari dalam sholat, termasuk rukuknya, sujudnya, kekhusyuannya, berapa banyak sholat kita khusyuk kepada Allah? Pernah nggak kita merasakan sholat yang begitu khusyuk kepada Allah? Atau masih ketika sholat gangguan pikiran kita datang? Itu aja udah bisa ketebak itu. Ya, Allahu Akbar. Kingko belanja apa, gue buka. Allahu Akbar. Dalam maning tamunya tekaan macam-macam itu.
Ya, macam-macam. Dan itu bentuk kekurangan kita dalam ibadah. Contoh yang puasa. Puasa kita banyak kekurangannya. Banyak sekali. Puasa esih ngelombo. Puasa ngelombone jalan. Maksiatnya jalan. Puasa masih ghibah. Ya. Puasa masih melakukan hal-hal yang terlarang oleh agama. Itu kan mengurangi nilai puasanya, bahkan malah bisa menghabiskan pahalanya. Tapi kita kadang kan nggak ngerasa bahwa puasa kita itu masih banyak kekurangannya. Alhamdulillah nyungus puasa, kelihatannya udah bangga saja bahwa kita tuh puasa, katanya pahalanya gede. Begitu masuk Idul Fitri, kita suci seperti bayi baru lahir. Puasanya iya kan? Puasanya juga masih banyak kekurangan, kok kemudian merasa bahwa saya itu seperti bayi yang baru lahir. Dosanya diampuni sama Allah. Langsung pengakuan diri, mengklaimisasi. Padahal puasa kita masih banyak kekurangannya. Dari mulai niatnya, ya, kemudian mengamalkan apa yang disyariatkan dalam puasa, ya kan? Nah, saya tanya, ini masih agak terkait puasa. Misal, panjenengan dalam perjalanan ya, panjenengan puasa, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Cara membatalkannya gimana? Masuk waktu buka, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Untuk menyegerakan berbuka puasa, kan menyegerakan berbuka puasa itu hukumnya sunnah, pahalanya besar. Segera ketika masuk waktu berbuka, kita langsung buka puasa. Sedangkan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bagaimana cara membatalkannya? Menelan ludah. Udah berarti panjenengan selama ini batalin puasa terus? Hah? Dikumpulin di mana? Repot ini. Kebayang-bayang repot ini. Jawaban yang lain selain mengumpulkan ludah itu. Hah? Nggak ada air, nggak ada makanan. Kok keran nggak ada air? Tidak ada air. Kumur itu tidak ada air, tidak ada makanan, nggak ada apa-apa. Kalau tangan Apa? diantar ke Daun dijilat. Apanya yang dijilat itu? Tangan kita nempel ke daun. Terus? Apanya yang dijilat itu? Debunya. Kolu. Apa? Niat membatalkan puasa dengan jawabannya benar tapi kelebihan. Dengan niat. Tok. Ya Allah, saya niat berbuka puasa. Walaupun kita orang ngelik gak apa-apa, nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, kita batalkan dengan niat. Makanya niat itu penentu, Pak. Penentu awal puasa dan penentu akhir puasa. Kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, kita pengen segera berbuka. Misalnya di dalam mobil ya, orang anak minuman, orang anak panganan. Datang gula di warung, orang anak lagi menggulak sih. Lagi di hutan gitu ya. Niat saja langsung. Begitu masuk waktu maghrib, kita berniat, ya Allah, saya ingin berbuka puasa. Dengan niat itu, niat untuk berbuka, itu cukup. Ya, itu sudah cukup menjadikan puasa kita Maka jangan pernah sekali-kali punya niat batal puasa ketika siang atau sebelum masuk waktu mengkolah mana mau ana warung ngarep madang. Kudu ngana warungnya tutup.
Itu niatnya sudah puasanya batal itu. Alah mekolah nyong arep madang nang kamar mandi ngenteni pada lunga. Misal, ini misal. Ora sida lunga. Ora sida lunga, akhirnya nggak jadi mah. Puasanya udah batal belum? Hati-hati. Oke? Karena niat bisa membatalkan puasa. Ini makanya puasa kita itu punya masalah berat itu di situ. Ya. Perkataan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan begini. Man ajiza minkum 'anil laili ayyukabidah. Siapa yang dia ketika mendapati malam tapi nggak bisa maksimal tahajud, nggak bisa bangun tahajud. Dia mendapati malam tapi nggak bisa sholat atau bangun malam, ya. Wa bakhila bil mal ayyan faqah. Dia punya duit tapi eman-eman arep ditokon nggo sedekah. Buat infak. Wajabuna 'anil adu ayyujahidah. Dia ketemu lawan takut. Pengecut dia. Nggak berani lawannya. Fal yuksir dzakarallah. Maka yang perlu dilakukan ketika kita merasa kepengen sedekah duitnya semenetok eman-eman guliane ya, kita belum bisa mengeluarkan sedekah dengan uang itu. Atau kita belum bisa bangun, ketika bangun malam itu cuma ke kamar mandi, ke kamar tidur lagi, ketemu bantal, turu maning. Nggak bisa atau belum bisa sholat malam. Maka yang perlu minimal kita kerjakan zikir. Kata Abdullah bin Abbas, fal yuksiru zikrallah. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena itu akan bantu kita. Ya, wajib kita jalan tetap. Yang sunnah tadi itu. Infak sunnah, sholat sunnah. Itu bisa tertutupi pahalanya dari zikir itu. Bukan kemudian nyopor sholat sunnah, pikir tok, nggak bisa. Maksudnya nggak begitu maksudnya. Kita belum bisa melakukan sholat sunnah yang maksimal, tapi pengganti pahala itu bisa kita dapatkan dari banyak berzikir kepada Allah. Ya, maka perlu kita perhatikan dengan baik. Ada pertanyaan misalnya begini. Habis sholat fardu, ya, yang disunahkan itu zikir dulu atau sholat ba'diyah? Kenapa? Kenapa nggak sholat ba'diyah? Sholat ba'diyah itu sholat apa? Sholat sholat rawatib itu hukumnya apa? Sunnah apa? Sunnah muakkadah. Kenapa kok sholat sunnah sampai kalah dengan zikir? Zikir juga kita wajib ingat pada Allah itu Karena zikir punya keutamaan lebih dibanding sholat rawatib. Paham? Nggih. Apalagi zikir muqayyad. Sholat sunnah waktunya lebih lama. Zikir muqayyad, zikir setelah sholat, ya, itu waktunya terbatas. Nggak sebanyak waktu sholat sunnah, salah satunya. Ataupun keutamaannya lebih banyak zikir setelah sholatnya. Gitu, oke? Contoh lagi. Ketika panjenengan sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba saat itu muadzin azan. Tetap lanjut baca Qur'annya atau dengerin azan? Sampai selesai loh maksudnya. Lanjut baca Al-Qur'annya atau kita mendengarkan azan, ya, sampai selesai. Ya, mendengarkan azan berikut mengikuti apa yang dibaca. Baca Al-Qur'annya lanjut atau azannya diikuti sampai selesai. Kenapa alasannya? karena pembahasan Qur'annya bisa nanti setelah mendengarkan. Karena azan muqayyad. Tahu nggak muqayyad itu?
terikat waktu dan amalan tertentu. Kita zikir ketika azan, ya pas azan toh. Pas ketika mendengarkan azan. Adapun Al-Quran itu kan mutlak. Kita bisa baca kapan saja. Begitu nggih? Bisa dipahami? Ya. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara motivasinya ketika kita ingin memperbanyak zikir, ingat bahwa zikir itu bisa menutupi kekurangan ibadah sunnah kita atau menutupi kekurangan ibadah wajib kita. Paham? Lanjut yang ke-6. Memahami bahwa zikir itu merupakan ibadah paling ringan. Ringan itu paling ringan maksudnya, terringan. Ya, ibadah zikir itu ibadah paling ringan yang bisa dilakukan seorang hamba. Paling sedikit membutuhkan energi, tidak perlu mengeluarkan harta benda. Ini cocok banget nih. Orang perlu ngetokna duit, pahalanya gede. Kan cocok banget nih. Ya. Lebih milih mana? Ya, lebih milih mana? Yang mengeluarkan harta banyak atau yang sedikit keluaran banyak hartanya keluar sedikit harta keluar. Sedikit harta keluar. Tetap ya. Tetap ekonomis lah carinya ya, Pak ya. Iya. Secara ekonomis ya. Nggak perlu mengeluarkan harta banyak, nggak perlu mengeluarkan energi banyak, pahalanya ke bayangan dengan haji atau minimal umroh lah. Biayanya berapa? Banyak. Capek nggak? Bangetin capek. Apa mending haji? Haji itu kalau yang reguler itu bisa total mungkin 40 kilo jalan itu. Total ya. Itu nggak jadi satu jalan itu, digabung-gabung itu. Nah, itu capeknya luar biasa. Umroh sama, apalagi kalau umrohnya yang tidak sekali. Dia keluar ke Taif, lanjut ambil mikot lagi, masuk lagi ke haram, umroh lagi yang kedua. Capek banget itu. Apalagi hari Jumat, Ramadan. Wah, itu lebih capek lagi. Itu rasanya kayak haji itu. Ya, capek. Tapi ini ada ibadah yang pahalanya besarnya luar biasa. Energinya sedikit yang kita keluarkan. Kemudian modal hartanya juga dikit banget. Apa sih modalnya? Misalnya tasbih paling kan ya. Tasbih digital apa tasbih apa namanya? Yang kayu itu ya atau yang apa batu ya apa itu, Pak? Apalagi yang berjari ya. Apalagi pakai jari nggak modal itu sudah dimodali sama Allah gitu ya. Iya kan? Sudah dikasih modal sama Allah, tinggal kita mau. Kalau nggak pengen keluar suara nggak apa-apa, cuma medit tidak apa-apa. Energinya lebih dikit lagi, tapi pahalanya luar biasa besarnya. Maka pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani ila rahman, wa khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang habibatan, yang dicintai oleh Allah, ya. Kemudian dua kalimat yang ringan sekali di lisan. Thaqilatani fil mizan, yang timbangan kebaikannya itu berat sekali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Yakni zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Itu di antaranya. Begitu luar biasanya. Zikir itu ternyata timbangan terkait kebaikan dan pahalanya itu luar biasa beratnya. Walaupun itu ringan sekali dari sisi lisan. Ringan sekali dari sisi modal. Tapi luar biasa. Cuma masalahnya kita kadang masih terlalu fokus sing modalnya gede, sing energine akeh. Sing perkara digawe kepenak kelalen. Coba aja. Muhasabah dari pagi sampai malam, zikir berapa kali kita? Ya gitu aja. Zikir berapa kali? Dibandingkan kita fokus dengan ibadah yang energinya besar, yang butuh modal banyak. Ya, perlu kita muhasabah terkait itu. Ya, terkait. Termasuk luar biasanya ketika kita membiasakan untuk zikir sayyidul istighfar. Apa yang didapatkan orang-orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu?
Man qalaha, siapa yang membaca sayyidul istighfar minan nahar muqinan biha wa mata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di waktu siang, ya, di waktu siang itu pagi namanya, zikir pagi, ya, dengan penuh keyakinan, zikirnya itu bukan hanya ucapan tok, tapi yakin bahwa zikir itu ada manfaatnya, zikir itu punya manfaat. Apa manfaatnya? Famata bin yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang setelah baca zikir itu kemudian Allah ambil nyawanya, maka dia termasuk orang penghuni surga. Apanya? Tergolong penghuni surga. Hisab tetap jalan. Tapi dia sudah Allah berikan akses bahwa dia nanti tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha min laili wa huwa muqinun biha. Siapa yang bacanya malam, sore, ya. Makanya zikir pagi petang itu nanti ada batasan waktunya. Nanti kita akan bahas nanti. Ya, kita akan bahas itu. Zikir pagi itu dari kapan sampai kapan? Zikir sore itu dari kapan sampai kapan? Ya, siapa yang membacanya di sore hari, ya, maka janji Allah fahuwa min ahlil jannah. Sama, Allah akan janjikan dia surga bagi yang mengamalkan sayyidul istighfar. Kebiasaan gini, biasa nggak baca sayyidul istighfar? Ya. Hafal atau belum? Habis sholat, ya nggak apa-apa. Yang penting kita baca itu, ya. Karena ada hadis khusus terkait itu yang dibaca ketika pagi dan sore. Pagi itu maksudnya zikir pagi, ya. Sore itu zikir sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Pendek itu. Ya, pendek itu. Jadi kalau pagi sore, kalau kita baca zikir pagi petang sing akeh banget itu kok ngerasa keberatan, kakean, sayyidul istighfar ini pilihan minimalis. Pilihan yang minimalis. Ya, baca sayyidul istighfar. Karena itu luar biasa, Pak, Bu. Luar biasa pahalanya. Bayangin, zikir yang cuma berapa menit nih? 1 menit nggak ada tuh zikir sayyidul istighfar itu. Energinya sedikit, modalnya nggak ada. Iya kan? Modalnya cuma dihafal dok. Tapi apa yang Allah janjikan itu? Surga. Surganya di sini, iya di sini. Sebanding apa enggak? Enggak. Tapi luar biasa itu timbangannya di sisi Allah, zikir itu luar biasa. Ya, jangan pernah remehkan amalan zikir. Jangan panjenengan pernah ngomongin jelek orang yang rajin zikir kemana-mana. Ada loh, ketika ada orang, saya pernah ketemu sama orang yang ngobrol saja, beliau itu nggak putus-putusnya zikir. Ini husnudzonnya saya, gitu ya. Beliau itu nggak pernah putus-putusnya zikir. Tasbihnya itu selalu bergerak. Ngomong ini lagi ngobrol sama saya, diskusi, lagi ngobrol, lagi santai. Ini nggak pernah berhenti. Terus jalan. Ya, baik sangkanya saya, beliau sedang mempraktekkan begitu besarnya pahala dari zikir. Ya, dari zikir. Dan tasbih itu sekedar untuk alat saja, alat untuk supaya kita bisa berzikir. Ya, pakai tasbih yang elektronik boleh, pakai tangan juga nggak ada masalah, nggak dihitung pun nggak ada masalah. Ya, perbanyak zikir karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Sekarang yang ketujuh, yang terakhir, memotivasi diri untuk banyak berzikir dengan bahwa zikir itu membantu seseorang dalam menunaikan ibadah yang lain.
Di samping itu zikir termasuk ibadah yang merupakan kebaikan yang membawa kebaikan pula. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menyampaikan min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, di antara pahala dari kebaikan, dari amal soleh adalah orang itu melanjutkan amal soleh setelahnya. Wa min jazail sayyi'ah sayyi'atu ba'daha, dan di antara balasan keburukan adalah orang itu melakukan keburukan setelahnya. Ya, orang yang melakukan kebaikan biasanya setelah itu pun akan diikuti kebaikan pula. Sebagaimana orang yang puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan dia ikuti untuk puasa Syawal misalnya, atau dia tetap menjaga amal solehnya kepada Allah setelah bulan Ramadan. Bukan Ramadan terawih iya, puasa iya, maca Quran iya, zikir iya, rampung Ramadan, rampung kabeh. Itu diantara tanda Ramadan kemarin tidak ikhlas, kata para ulama. Itu diantara Ramadan kemarin tandanya ada masalah. Ketika apa? Setelah Ramadan berhenti pula ibadahnya. Kalau orang yang ketika Ramadan maksimal ibadahnya, setelah Ramadan selesai pun tetap berusaha maksimal beribadah, walaupun tidak sama, itu diantara tanda kebaikan ibadah tersebut, ibadah Ramadan tersebut. Tapi kalau seandainya setelah Ramadan dia tinggalkan semua ibadah, Quran kembali ditaruh di lemari, ya, sajadah kembali dilimpet ditaruh di lemari, jilbab kembali dimasukkan ke lemari, ganti pakaian, ya, itu tanda Ramadannya bermasalah, ibadah Ramadannya bermasalah. Ya, maka harus kita perhatikan bahwa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk melakukan ibadah dan orang itu berusaha untuk mengamalkannya, Allah akan memberikan petunjuk pula di ibadah setelahnya. Ya, itu diantaranya. Maka kita beribadah kepada Allah itu akan mengundang ibadah-ibadah yang lain. Dalam arti kita akan punya semangat untuk melakukan ibadah yang lain. Ketika kita ibadahnya benar, kita juga akan semangat melakukan ibadah yang lainnya. Ya, di antara zikir fungsinya untuk itu. Ya, ketika kita rajin berzikir kepada Allah, kita akan diarahkan oleh Allah melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam tanda kutip, haus akan ibadah, haus akan amal soleh, kepengin ibadahnya itu banyak, kepengin melanjutkan ibadah yang sebelumnya dengan ibadah setelahnya. Itu fungsi zikir diantaranya. Ya, makanya ketika kita rajin mengingat Allah, rajin berzikir kepada Allah, tumbuh semangat untuk kepengin banyak ibadah. Disampaikan tentang ini loh, ada ibadah ini, kepengin pula, kepengin cara gitu. Itu diantara cara, ya, diantara hasil dari dia senantiasa mengingat Allah, maka akan diarahkan oleh Allah untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, kayak contoh misalnya lagi umroh nih, ini loh ada wakaf Quran di Masjidil Haram. Siapa yang baca di sana, kita akan mendapatkan pahala, dan pahalanya itu tidak sama pahala ketika kita wakaf Quran di rumah. Wah, itu akan punya semangat itu untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, contoh ketika disampaikan sedekah infak itu baik, pahalanya besar. Infak atau sedekah paling baik diantaranya berinfak untuk terselenggaranya lembaga ilmu syar'i, tempat belajar ilmu agama. Kenapa? Karena di situ dia akan mendapatkan pahala, bukan hanya tempat yang dia infaki, tapi ilmu yang ada di dalamnya.
Bayangin, orang berinfak, misalnya ke madrasah kita lah, ke madrasah lansia. Ya, madrasah lansia itu berjalan. Dia dapat pahalanya yang luar biasa. Ditambah ilmu yang diajarkan di dalam madrasah itu disebarkan kemana-mana. Itu pahalanya mengakar itu kemana-mana. Maka di antara sedekah terbaik itu adalah sedekah di lembaga pendidikan agama. Karena apa? Ilmu itu akan semakin tersebar, semakin banyak yang mendapati dan semakin banyak yang mengamalkan. Maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkan. Ya, sebanyak itu pahala yang akan didapatkan. Ya, itu diantaranya. Kalau misalnya kita sedekah, kita infak, wakaf, Qurannya hilang, Qurannya rusak, Qurannya terbakar, ya selesai sudah. Ya, selesai sudah. Kita infak untuk makan, ya, selesai sudah. Kita infak apa lagi? Untuk masjid misalnya, masjidnya habis, ketelan tanah longsor misalnya, selesai sudah. Tapi ketika infak kepada pesantren, lembaga pendidikan agama yang di dalamnya diajarkan tentang ilmu agama, dan orang yang belajar di situ kemudian menyebarkan ilmu tersebut, itu nggak pernah habis itu sampai yaumul qiyamah itu. Ya, selama ilmu itu masih diajarkan dan masih dimanfaatkan dengan baik, diamalkan dengan baik, itu nggak akan pernah putus pahalanya. Ya, nggak akan pernah putus. Maka termasuk zikir ini. Orang yang berzikir, efeknya dia akan suka melakukan ibadah-ibadah setelahnya. Itu bisa jadi gini Pak, muhasabah untuk kita. Deneng kono awang-awangan temen ibadah ya. Itu diantaranya karena kita salah satunya kurang zikir. Kita merasa nggak kadang-kadang ibadah itu malas-malasan? Ibadah itu perhitungan. Pernah nggak ngerasa begitu? Ibadah itu nggak semangat. Itu diantaranya efek kita kurang mengingat Allah. Karena dengan kita sering mengingat Allah, kita akan diundang. Allah itu akan mengundang ibadah-ibadah yang lain. Kita akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Kaitannya dengan zikir tadi. Ya. Misalkan ada seperti kita menyampaikan itu zikir maksud itu harus berdasarkan dari maksud. Ya. Misal kita mengamalkan zikir seperti ayat kursi. Ya. Dibaca selesai sholat pagi, maka antara surga dan banyaknya adalah kematian. Ini betul kan dasar. Zikir baca ayat kursi setelah sholat. Wajib itu adalah jarak surga dan kita hanya kematian. Jarak surga dan kita hanya kematian. Maksudnya kita diberikan kemudahan masuk surga. Betul. Makanya di antara zikir fardu setelah sholat fardu itu adalah ayat kursi. Iya, setelah sholat fardu itu kan salah satu zikir yang disyariatkan itu membaca ayat kursi. Ya, itu diantaranya. Dan banyak kan beberapa, kita akan pelajari nanti di dalam pembahasan masalah zikir. Itu kita akan pelajari zikir muqayyad itu apa saja, zikir mutlak itu apa saja. Di antara zikir muqayyad itu adalah zikir setelah sholat fardu. Makanya nanti mungkin kami usulkan untuk bisa punya zikir setelah sholat, zikir pagi sore yang buku saku itu. Itu kalau nggak salah harganya 7.000 apa 8.000. Saya nggak lupa tuh. Ada yang pernah untuk ini malah souvenir. Itu malah bagus. Kalau ada yang punya, ya, insya Allah kita akan di antara yang pembahasan kita antara itu. Kalau yang belum punya, nanti bisa ini nih. Ini contohnya ini. Ini harganya murah banget itu, berapa itu? Ini dari masjid. Oh, dari masjid. Oh, yang kemarin. Iya. Itu. Gak ada modalnya. Ya, ini bisa tuh dari alternatif. Kalau nggak salah di bawah 10.000 kok harganya. Kalau misalnya mau beli, dikolektifkan aja. Nanti
kayaknya Pak Fajar bisa bantu itu. Karena beliau pernah itu bantu untuk nyarikan. Beliau kan punya hubungan dengan penerbitnya langsung. Jadi harganya bisa lebih murah. Kalau yang belum punya. Kalau yang sudah punya nanti bisa dibawa kalau seandainya pembahasannya tentang itu. Jadi zikir setelah sholat. Setelah sholat itu, zikirnya banyak, di antara zikir yang diajarkan setelah sholat, yang pertama kali diucapkan adalah zikir istighfar. Ya, istighfar 3 kali. Ya, kemudian zikir-zikir setelahnya. Termasuk ayat kursi. Ya, gitu. Nah, kita, Ya. itu tadi kita menyampaikan, padahal itu yang diucapkan adalah dari Al-Quran. Misalnya Pak pendekan tadi, partai ini nanti dari kepala. Jadi apa? Oh, itu yang tadi. Termasuk itu apa enggak? Bukan. Itu dulu waktu masih dalam tanda kutip masih belajar gitu ya. Ditawarkan begitu. Dari kata-kata yang diambil dari Al-Quran. Iya, tapi fungsinya ya itu dibelokkan. Contoh, saya pernah lihat itu. Ada orang yang datang ke tempat kami membawa dalam tanda kutip rajah lah ya. Membawa bungkusan putih itu, isinya ayat suci Al-Quran. Tapi katanya yang memberikan itu fungsinya untuk ini. Saya nggak mau nyebutkan apalah. Intinya itulah, ya. Dan itu tidak pernah disampaikan dari bacaan tertentu yang ada dalam Al-Quran punya fungsi ini. Kalau fungsi itu harus beserta dengan dalilnya. Contoh tadi, kalau membaca Sayyidul Istighfar, fungsinya kita dimudahkan masuk surga. Itu ada dalilnya. Ya, itu ada dalilnya. Contoh lagi, ketika baca Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil Azim, itu memberatkan timbangan kebaikannya. Itu ada dalilnya. Tapi kalau hanya klainisasi, baca ini sekian kali, kamu nanti akan disukai sama orang. Nanti kamu akan tahan pukul. Itu nggak ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu begitu. Walaupun sumbernya sama, ya. Walaupun sumbernya sama, ya. Cuma fungsinya itu tidak ada dasar yang kemudian menjadikan fungsi itu dibenarkan. Tapi kalau fungsi-fungsi yang dibenarkan sebagaimana tadi, zikir itu bisa melindungi dari godaan setan, gangguan setan, bisa memasukkan kita ke dalam surga, bisa membuat semangat kita beribadah, bisa menyempurnakan atau menutupi kekurangan ibadah kita, itu ada dalilnya jelas. Itu adalah ada keterangannya jelas. Tapi kalau selain yang itu, ya, apalagi alasan-alasan yang aneh seperti tadi, ya, maka itu tidak bisa dibenarkan. Alias fungsinya tidak bisa dibenarkan walaupun sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ayat 1000 dinar ya, Ustaz. Apa itu ayat 1000 dinar, Bu? Di dalam ayat 2. Iya, termasuk itu. Jadi Tidak ada dasarnya. yang saya tahu tidak ada. Seperti itu buku Musarokat itu kan suka Musarokat. Iya. Iya, termasuk yang karya Hasan Al-Banna itu. Ya, Al-Ma'thurat karya. Iya, itu. Saya pernah ditawari begitu, Pak. Dan itu tidak ada fungsinya. Yang dalam tanda kutip fungsi yang didasari dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Alias begini, sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis, zikirnya maksudnya, zikirnya itu diambil dari sumber Al-Quran dan Al-Hadis, tapi fungsinya itu juga harus bersumber dari keduanya. Kalau fungsinya kemudian tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis, maka fungsi itu tidak ada artinya. Alias tidak termasuk dalam zikir yang kemudian mendapatkan pahala dari Allah. Makanya tadi saya sampaikan, bisa jadi kalau orang yang melakukan zikir, tapi dia mendapatkan sesuatu sebaliknya dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu. Kenapa? Di antaranya karena dia meniatkannya untuk sesuatu yang di luar fungsi yang sudah ditentukan. Ya, itu tadi untuk kekebalan, untuk supaya cerdas, supaya
laris dagangan, supaya pengasih, macam-macam lah itu. Ya, itu zikir yang mungkin diambil dari Al-Quran dan hadis, tapi tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis tentang fungsi tersebut. Maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu tidak bisa disebut zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menjanjikan itu. Kalau kita melakukan zikir termotivasi karena ingin masuk surga, itu zikir karena Allah atau bukan? Karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang sudah janjikan surga. Kalau kita berzikir mengucapkan subhanallah 1000 kali karena kita supaya kebal, zikir karena Allah atau bukan? Bukan. Karena Allah tidak menjanjikan itu. Allah kan tidak memberitahukan fungsinya zikir sekian banyak untuk itu. Enggak pernah menyampaikan itu. Ya. Maka sekali lagi, hindari zikir-zikir yang dikatakan fungsinya itu keluar dari apa yang ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Satu lagi. Ya, ini terakhir. Itu kita terus membayarkan kan dosa, kok terus nangis itu Batal apa enggak gitu? akhirnya apa dan batal enggak sebenarnya? Kalau membayangkan dosa begitu besarnya, kemudian tanpa sadar meneteskan air mata, itu nggak ada masalah, tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan sholatnya, ya, asalkan dia tidak melakukan pembatal sholat. But misalnya kan batal itu sholatnya, misal itu, ya, atau melakukan pembatal yang lain. Jadi, dan hal itu baik. Hal itu termasuk yang baik. Kenapa? Di antara kebaikan yang kemudian itu dianggap baik adalah orang yang kalau dibacakan ayat Al-Quran, maka hatinya tersentuh. Ya. Di antara ketersentuhan itu mengingat dosa yang dia kerjakan. Ya, itu termasuk hal yang baik atau tanda-tanda bahwa orang itu telah melakukan kebaikan. Tersadar dari kesalahan yang otomatis dia akan berusaha untuk berbuat lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Apa yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.